Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hatia Rizky, mahasiswi Prodi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia, akan menjelaskan terkait penugasan manajemen risiko yang dimana menjelaskan terkait situasi perusahaan yang mengalami gangguan operasional. Nah, di sini sudah ada soalnya yang dimana PT XYZ, sebuah perusahaan logistik di Indonesia, mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Nah, akibatnya pengiriman barang terhambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Yang perlu dijabarkan di sini ada 3 poin. Yang pertama, apa saja risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus ini. Yang kedua, bagaimana dampak risiko tersebut terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. Dan yang ketiga, rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan. Poin pertama yakni terkait risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ. Di sini ada risiko internal dan risiko eksternal. Risiko internal meliputi manajemen persediaan, yakni risiko yang terkait pengelolaan stok barang yang tidak efisien dan tidak tepat, seperti overstocking atau stock out barang. Yang kedua ada infrastruktur. Resiko terkait dengan kegagalan atau kerusakan infrastruktur logistik seperti gudang atau transportasi. Yang ketiga ada operasional. Resiko terkait dengan proses operasional yang tidak efisien atau gangguan dalam rantai pasok, seperti keterlambatan pengiriman atau kegagalan sistem informasi. Selanjutnya ada risiko eksternal yang meliputi cuaca dan iklim. Nah, risiko ini terkait dengan gangguan cuaca yang dapat mempengaruhi transportasi dan pengiriman barang. Yang kedua, keamanan dan politik. Risiko terkait dengan perubahan kebijakan atau konflik politik yang dapat mengganggu aliran barang. Dan yang terakhir ada risiko pasar, yakni risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar, permintaan yang tidak stabil, atau perubahan tren konsumen. Selanjutnya ada dampak risiko tersebut terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, kerugian finansial, yakni risiko bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial seperti biaya litigasi, penurunan pendapatan, atau kerugian aset. Yang kedua ada kerusakan reputasi, yakni risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak reputasi perusahaan. Nah, hal ini dapat terjadi akibat pelanggaran peraturan, penurunan kualitas produk, atau layanan pelanggan yang buruk. Yang ketiga ada penurunan nilai saham. Untuk perusahaan publik, serangan cyber yang signifikan dapat menyebabkan penurunan nilai saham. Poin keempat, ada gangguan operasional. Nah, resiko operasional seperti gangguan dalam rantai pasokan atau kegagalan teknologi dapat menghambat operasi bisnis sehari-hari. Yang terakhir, sulit mengambil keputusan. Perusahaan yang belum menerapkan manajemen risiko akan sulit mengambil keputusan untuk melindungi perusahaan dari kerugian dan kebangkrutan. Yang terakhir ada langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan. Yang pertama, yaitu melakukan identifikasi penyebab banjir. Hal yang pertama yang perlu dilakukan yakni mengidentifikasi sumber atau penyebab terjadinya banjir. Contohnya dari letak geografis, dari daerah aliran sungai, perilaku manusia, hingga kebijakan pemerintah.
Dengan diketahuinya penyebab banjir, maka perusahaan akan melakukan cara agar dapat mengantisipasi banjir yang akan datang. Yang kedua adalah pelatihan waspada bencana. Adanya pelatihan tentang kewaspadaan bencana seperti cara penyimpanan atau pergudangan, perbekalan, tempat istirahat di tempat yang aman, daerah tinggi, agar kedepannya dapat lebih sigap dan setidaknya dapat mengurangi dampak dari bencana yang terjadi. Yang terakhir yakni eh, PT XYZ ini harusnya melakukan inovasi ya, melakukan inovasi seperti penghijauan yang dimulai dari lingkungan sekitar. Nah, penghijauan ini memang dampaknya tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek, tetapi untuk jangka panjangnya itu bisa dirasakan ke depannya. Nah, tujuan dari penghijauan ini sendiri yakni mengurangi bencana banjir. Baik, cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.